Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, pada malam ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa ya di Zoom malam ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita semua yakni Nabi Muhammad SAW. Oke Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas terkait product knowledge atau biasanya kita singkat ke PK ya, product knowledge atau PK tentang Project Granada Land gitu. Sebentar saya share dulu. Nah, ini berdasarkan pengalaman gitu ya tentang apa aja sih yang sering ditanyakan sama si para calon konsumen itu gitu. Udah muncul Bapak Ibu untuk itunya? Sudah. Udah ya. Sudah. Nah, iya, jadi sekarang kita untuk teknik menguasai product knowledge ya. Ini saya rangkum sendiri gitu, berdasarkan pengalaman saya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belajar product knowledge itu silakan dihafalkan gitu ya, poin-poin inti-intinya aja gitu. Dan mungkin beberapa poin tersebut udah saya rangkum, dan, mungkin akan saya jelaskan ya, sedikit jelaskan atau sharing mungkin ya, lebih ke sharing. Nanti juga di akhir kalau misalkan mau ditanyakan silakan ya. Nah, Granada Land ya. Kita harus tahu dulu Granada Land. Granada Land itu apa gitu ya. Granada Land itu salah satu proyek kami ya, yaitu proyek Edu Wisata gitu yang dikembangkan oleh Skariman Properti Syariah. Tanah kafling yang bisa dibangun villa dan terdapat banyak fasilitas yang dibangun dan juga wahana ya Bapak Ibu. Nah, biasanya si calon konsumen ini biasanya yang ditanyakan itu ya salah satunya pertama itu lokasi gitu. Pak, Bu atau Mas, untuk lokasinya di mana? Biasanya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nah itu perlu dihafal ya untuk lokasi kami di Jalan Sukatani ya. Granada Land sendiri itu kan ini ya luasannya itu kurang lebih di 60 hektar. Nah, jadi Granada Land masuk ke dua desa Bapak Ibu. Yang pertama Desa Selawangi dan yang kedua itu Desa Sukarasa gitu. Nah, untuk lokasinya Jalan Sukatani, Desa Sukarasa dan Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Kalau misalkan dari konsumennya Jabodetabek gitu ya lewat jalan tol, nah itu bisa diarahkan keluar dari exit tol Jatikarya Cibubur. Nah, nanti masuk ke jalan raya provinsi atau biasa namanya itu kita familiarnya itu Jalan Transyogi ya. Jalan Transyogi Jonggol yang arah ke Cianjur gitu seperti itu. Nah, untuk dari tol exit tolnya sendiri itu kurang lebih di 1 jam ya, 1 sampai 1,5 jam gitu. Nah, mungkin kalau misalkan dilihat dari Maps juga ya, bisa Bapak Ibu di Maps udah ada tuh. Masukin aja kata kuncinya Granada Line itu pasti Bapak Ibu langsung dari lokasi Bapak Ibu berapa jauh nih gitu. Dan mungkin ini ya untuk lokasi seperti ini. Tapi mungkin Bapak Ibu biar lebih ini lagi bisa dicek sendiri di Google gitu. Terus misalkan Granada Land ini dekat dekat apa sih yang paling terdekat gitu misalkan. Soalnya kan suka ada yang nanya gitu konsumen kadang gitu. Dekat apa sih Mas gitu Granada Land tuh? Misalkan. Untuk Granada Land sendiri mungkin bisa dibilang dekat ini juga ya, dekat kantor, pokoknya jalan utama, jalan provinsi dekat kantor Kecamatan Tanjung Sari gitu ya. Nggak jauh dari Kecamatan Tanjung Sari. Seperti itu. Itu untuk lokasi ya yang pertama. Yang sering ditanyakan itu lokasi. Yang kedua luasan kaflingnya Bapak Ibu. Nah, untuk luasan kafling biasanya untuk luasannya sendiri berapa Mas? Nah, untuk luasannya sendiri kita umumnya itu di 100 meter persegi ya Bapak Ibu. Dengan spesifikasinya itu panjangnya 12,5 ya dan lebarnya itu
meter gitu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan itu banyak juga yang lebih dari 100 meter persegi biasanya ya. Itu kadang biasanya yang posisi hook ataupun yang di pinggir-pinggiran gitu biasanya. Tapi untuk umumnya kita luasannya itu di 100 meter persegi. Nah, untuk saat ini sendiri ya, total luasan Granada Dalen itu di 60 hektar ya. Dengan total unit kurang lebih 1.400 ya, sekitar 1.400 1.500 ya. Di bulatannya sekitar 1.400 gitu kalau misalkan ada yang nanya seperti itu. Nah, terus biasanya ada yang nanya juga zonanya zona apa? Untuk Granada Land sendiri zonanya itu zona kuning ya Bapak Ibu. Nah, untuk zona kuning berarti bisa dibangun villa permanen sama semi permanen gitu. Di sana juga di Granada Land udah banyak ya Bapak Ibu konsumen kami yang bangun villa gitu, dan villanya itu permanen ya. Udah ada sekitar 30 villa gitu ya yang dibangun, dan udah ada beberapa juga yang disewa-sewakan untuk villanya seperti itu. Nah, lanjut dari segi harga biasanya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan ada yang nanya harga, biasanya Bapak Ibu nanti ini kalau misalkan ada yang nanya harga, Bapak Ibu nanti jawabnya gimana? Coba. Saya pengen tahu nih. Gak apa-apa ya, ini masih kan kita kan belajar gitu sharing. Nah, kalau misalkan ada yang nanya nih, Pak, misalkan untuk harganya sendiri berapa? Misalkan ada yang nanya kayak gitu. Nah, ini kan kalau yang lihat dari press list itu harganya itu banyak banget ya. Kita kan dari blok A sampai blok N gitu. Blok A aja ada berapa tuh? Ada A1 sampai A9 ya kalau nggak salah. Terus B1 juga, B1 sampai B7 gitu. B8. J juga tuh ada J1, J2, J3 gitu. L juga ada L1, L2, L3. Nah, itu kan harganya tuh beda-beda ya per blok itu. Nah, biar nggak pusing gitu kalau misalkan ada yang nanya harga, bisa disampaikan harga yang paling terendah Bapak Ibu. Nah, contoh kalau di sini mungkin harga terendah itu di 70 ya kalau ngeliat di press list ini, yang blok J gitu. Nah, tapi saat ini kan lagi ada yang promo ya, yang di blok J3. Nah, dari kalau ngeliat di press list harganya itu 87 juta ya per 100 meter perseginya, atau 870.000 per meter gitu. Tapi karena lagi promo itu jadi 50 juta per 100 meter persegi. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nanya harga, Bapak Ibu bisa disampaikan harga terendah atau harga yang saat ini sedang promo gitu, sedang berjalan ya, promonya sedang berjalan, yaitu 50 juta per 100 meter persegi. Seperti itu. Nah, terus kalau untuk itu kan kita menyampaikan harga itu untuk ini ya, untuk menarik si calon konsumen supaya mau survei dulu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang 50 juta itu karena lagi promo ya, itu harga untuk pembayarannya cash keras ya, nggak bisa nggak bisa dicicil atau skema bertahap gitu, cash bertahap. Karena itu harga normalnya itu 87 juta, tapi karena lagi promo jadi 50 juta. Tapi itu untuk pembayaran cash keras. Tapi kalau misalkan nanti konsumen ngambilnya yang ini nih, atau Bapak Ibu misalkan menawarin karena kita baru buka blok baru juga ya, yang di blok I gitu. Itu kan harganya itu kalau nggak salah mulai dari 60 jutaan ya. Dan jadi bisa disampaikan juga 60 juta, terus di akhirnya mungkin ya bisa diinfokan juga ke konsumennya, atau misalkan nawar-nawar si konsumennya bisa disampaikan seperti ini Bapak Ibu. Untuk harga gitu insya Allah masih bisa negosiasi di lokasi pada saat survei lokasi gitu ya. Jadi yang penting si konsumennya itu hadir dulu gitu. Jadi infokan kalau misalkan harga mulai misalkan 60 juta, untuk 60 juta insya Allah Pak masih bisa dinegosiasikan pada saat survei lokasi gitu, seperti itu ya. Jadi yang penting si konsumennya itu datang dulu gitu untuk survei dulu gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti juga di lokasi kita biasanya menawarkan itu nggak langsung menawarkan yang lagi promo ataupun harga yang terendah, tapi biasanya kita arahkan ke blok yang strategis ya, yang bagus lah gitu, yang penjualannya juga lagi bagus biasanya. Nah, karena kemarin blok N yang masih bagus ya, biasanya saya juga kalau ada konsumen nanti diajak ke blok N gitu, terus di situ dijelasin lah blok N itu kelebihannya apa gitu. Untuk blok N sendiri kan paling dekat sama ini ya, kolam renang gitu, dekat juga sama sungai dan juga sawah.
Nanti kita di lokasi biasanya sebutkanlah kelebihannya di sini. Tapi kalau misalkan tiba-tiba si konsumen biasanya nanya harganya berapa, disebutkanlah misalkan harganya 85 juta gitu untuk reguler dan 90 juta untuk strategis. Untuk strategis itu biasanya untuk posisi-posisi yang hook ya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan dia nanya, ya terus yang 50 juta yang mana Mas? Nah, baru kita arahkan untuk yang 50 juta di blok J, Pak, di blok J3 di sana ada tunjukkan. Tapi biasanya kita kalau misalkan handling di lapangan itu langsung ditawarkan ke blok-blok yang strategis atau bagus seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ngehafalin harga gitu ya, cukup hafalkan aja yang lagi promo atau harga terendah gitu. Jadi nanti semua proyek manapun ya yang Bapak Ibu lagi pelajari gitu, hafalkan aja gitu. Setidaknya hafal yang harga terendah atau harga promo seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kalau misalkan nanya-nanya lebih, maka Bapak Ibu bisa sambil buka ini ya, press list mungkin kalau misalkan by chat ya, follow up-nya gitu, nanya-nanyanya. Seperti itu. Nah ini ya, nah ini harga ya, sama harga ke yang tadi. Kalau harga itu kita infokan ke harga yang promo atau terendah. Nah untuk biasanya terus nanya itu skema pembayaran. Untuk skema pembayarannya gimana gitu. Nah untuk skema pembayaran kita cuma bisa dua ya Bapak Ibu, cash keras sama cash bertahap gitu. Untuk cash keras sendiri itu maksimalnya itu di 1 bulan ya, atau sampai akhir bulan. Sekarang kan misalkan September itu tanggal 12 ya. Nah, kita kasih waktu mungkin sampai akhir bulan gitu biasanya. Harusnya sih kalau tes keras itu 7 hari ya. Tapi biasanya kita kasih waktu sebulan atau sampai akhir bulan seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk tes keras ya, atau kalau untuk tes bertahap itu kita maksimal di 3 bulan ya. Kalau misalkan ada yang nanya kenapa misalkan cuma 3 bulan gitu, misalkan ada konsumen nanya kenapa tes bertahapnya cuma 3 bulan, ya karena kita ini kan properti syariah ya Bapak Ibu, nggak ada kerja sama sama pihak bank manapun gitu, jadi eh, progres gitu ya, berjalan berbarengan sama penjualan seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang nanya ya, nanya kenapa 3 bulan, cuma 3 bulan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan si konsumennya kira-kira keberatan nih di 3 bulan, misalkan bisanya di 4 atau 5 bulan, nah itu insya Allah bisa ya, tapi itu by pengajuan biasanya tergantung dari si konsumennya juga nih ngambil berapa unit biasanya. Kalau misalkan 1 unit, kita juga biasanya berat sih kalau misalkan lebih ngasih lebih dari 3 bulan gitu ya. Apalagi minta harganya diskon juga gitu. Tapi kalau misalkan konsumennya ngambil 2 unit, gitu ya 3 unit, nah itu mungkin kalau misalkan mau ngambil di 5 bulan gitu ya, nanti biasanya insya Allah ya di ACC kalau misalkan ngambilnya lebih dari 1 unit. Gitu. Nah terus yang terakhir itu legalitas biasanya Bapak Ibu. Biasanya nanya legalitasnya apa Pak Bu misalkan. Untuk legalitasnya sendiri dari kami itu free-nya sampai AJB ya Bapak Ibu. Untuk tanah camping itu sampai AJB. Tapi kadang ada promo gitu ya, promo free SHM, tapi biasanya ada syarat dan ketentuan gitu. Caranya biar bisa gratis sampai SHM itu ada syaratnya. Nah, untuk Granada Land sendiri bulan ini kan masih ada bisa free SHM ya. Nah, itu syaratnya sendiri itu minimal pembeliannya itu 300 meter persegi gitu, dengan harganya itu sesuai dengan press list gitu, nggak bisa nego, meskipun bisa nego mungkin negonya tipis gitu ya, nggak bisa terlalu jauh gitu. Seperti itu. Nah, untuk alurnya sendiri ya, kita misalkan dari pelunasan kita langsung akan PPJB dulu ya Bapak Ibu. Setelah konsumen booking gitu ya, kalau misalkan cash keras berarti 7 hari gitu ya, terus lunas. Nah, nanti kita langsung proses ke akad PPJB. Kalau misalkan dia cash bertahap, bisa aja ya Bapak Ibu, misalkan konsumennya itu baru bayar 50% gitu ya dari total harga deal, tapi minta dibuatkan PPJB dulu, itu juga bisa ya. Baru bayar 50% itu bisa diakatkan PPJB juga. Nah, PPJB itu eh, perjanjian pengikatan jual beli ya, atau disingkat PPJB gitu. Nah, itu PPJB itu sendiri
gunanya itu untuk pegangan si konsumen ya. Karena untuk AJB-nya sendiri di kita itu kan kurang lebih 6 bulan ya Bapak Ibu untuk AJB itu. Untuk proses AJB itu kurang lebih di 6 bulan ya. Jadi untuk sementara si konsumen ada pegangan yaitu PPJB. Nah, untuk AJB sendiri akta jual beli ya Bapak Ibu. Jadi sebelum AJB konsumen dapatnya PPJB dulu gitu. Itu kalau PPJB cepat ya Bapak Ibu, setelah pelunasan itu paling seminggu juga jadi ya untuk PPJB. Untuk PPJB sendiri itu kami yang ini ya, yang ngurus gitu, saya sendiri biasanya bisa ketemu si konsumen ke rumahnya atau konsumen yang misalkan konsumennya mau di lokasi gitu ya di project itu juga bisa. Atau kadang ada juga yang minta di notaris gitu, itu bisa juga ya. Biasanya ada konsumen yang bisa dibilang ribet lah gitu, pengen yang ini gitu, bisa juga di notaris gitu, seperti itu untuk PPJB. Nah, nanti setelah PPJB kita dinaikin ya, diurus ke notaris gitu ya sama tim legalnya. Nah, untuk itu biasanya untuk urusan AJB itu biasanya langsung urusan sama dengan tim legal ya. Itu udah tim legal biasanya untuk konsumennya diundang kalau misalkan ada tanda tangan RAF AJB itu langsung diundang sama si tim legalnya langsung si konsumen seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya yaitu fasilitas dan wahana ya Bapak Ibu. Nah, biasanya kadang ada yang nanya juga ya untuk fasilitasnya udah dibangun apa aja. Nah, untuk di Granada Land sendiri ya untuk saat ini ya fasilitasnya dan juga wahananya itu ya kita Granada Land itu one gate system ya untuk gerbangnya. Jadi keluar masuknya lewat situ dan security-nya juga udah 24 jam ya Bapak Ibu di sana. Ada area parkir ya udah jelas, pagar juga keliling gitu, udah ada musola juga, toilet juga ada ya, ada toilet dekat musola, ada toilet juga di belakang. Terus kita ada juga aula ya, aula serbaguna, ada yang indoor, ada juga yang outdoor. Yang outdoor itu ya itu dekat dekat apa namanya lapangan terbuka hijau untuk area camping ground. Itu ada aula gitu. Tapi outdoor. Kayak tenda, kalau mungkin kayak tenda yang inilah apa namanya yang nikahan gitu ya yang kayak gitu. Nah itu aula outdoor. Kalau yang indoor kita ada di sana ya di fasilitas ya deket kantin kita ada untuk aula indoornya ya. Untuk saat ini aula indoornya itu digunakan untuk ini ya, kita kan ada santri juga ya, ada pesantren. Nah di sana digunakan untuk tempat ngaji gitu ya para santri di sana. Kita juga banyak spot foto ya yang udah dibangun, ada gazebo juga ya, banyak gazebo gitu. Kantin kita juga udah ada. Playground kita juga ada ya, jogging track, camping ground sama campsite. Camping ground itu yang lapangan terbuka hijau ya Bapak Ibu. Lapangan terbuka hijau, rumput hijau ya. Nah, kalau campsite itu kita biasanya ada ininya, ada apa namanya? Ada tempatnya gitu. Tempat khusus kalau campsite itu. Campsite itu biasanya kita termasuk ke fasilitas kayak kasur gitu ya. Kalau yang di campsite itu, camping di campsite itu. Kasur, bantal gitu ya. Terus colokan, mungkin ada meja juga biasanya kayak gitu. Tapi kalau camping ground itu ya campingnya doang gitu, tempat campingnya doang gitu. Kalaupun misalkan mau sewa apa namanya? Tendanya gitu juga bisa ya. Kita ada ATV juga ya untuk wahananya, ada ATV, ada flying fox ya, ada panjat tebing, ada rainbow slide atau perosotan pelangi ya. Untuk waterparknya kita masih progres ya. Untuk kolamnya udah jadi sebenarnya, tinggal fasilitas umumnya aja ya. Terus kita kan ada sungai ya, udah dibuatkan juga akses ke sungainya ya, jalannya udah dicor seperti itu. Mungkin ini beberapa fasilitas dan wahana kita yang udah dibangun saat ini ya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan ngelihat di video konten gitu ya, bisa ngelihat juga ada di dekat kantin itu ada ini ya, ada apa namanya sitting area ya gitu, sitting area. Dan yang terbaru itu ada ini apa namanya apa sarang burung ya atau apa gitu, yang jaring-jaring itu ya, yang buat duduk-duduk santai gitu, ada jaring-jaring itu. Nah di situ juga hemok ya, hemok kita juga ada gitu ya di sitting area di situ. Nah, mungkin itu beberapa fasilitas dan wahana kita yang udah dibangun sampai saat ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk mempelajari product knowledge
itu aja sih Bapak Ibu, simple ya untuk tanah kafling ya. Dikit sebenarnya untuk ininya. Yang sering ditanyakan ya, itu beberapa poin yang sering ditanyakan dari si para calon konsumennya gitu. Nggak jauh-jauh dari inilah gitu. Bapak Ibu pasti yang ditanyakan itu ini nggak jauh-jauh dari ini gitu. Yang penting Bapak Ibu tuh ajak dulu aja gitu. Bapak Ibu aduh ini aja gitu apa lihat dulu aja ke lokasinya gitu sambil liburan sama keluarga atau piknik-piknik gitu. Di sana kan udah banyak ini juga ya wahana juga, misalkan anaknya bisa sambil main wahana gitu atau misalkan untuk piknik-piknik doang juga kita banyak gazebo gitu, banyak area terbuka hijau ya, banyak pohon gitu. Jadi untuk healing lah istilahnya gitu. Jadi survei lokasi sambil healing seperti itu. Kalau misalkan mau camping juga ya, mau menginap boleh gitu. Ada ada camping ground gitu ya atau campsite misalkan yang suka camping atau misalkan mau di villa juga boleh. Kita udah ada villa yang disewakan ya. Untuk villanya sendiri mulai dari 800.000 per malam ya untuk villanya gitu. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa saya sharingkan untuk eh, pertanyaan-pertanyaan ya yang sering ditanyakan sama si konsumen. Jadi Bapak Ibu silahkan dipelajari gitu ya poin-poin tersebut untuk mempelajari mungkin mempelajari PK yang proyek-proyek lainnya ya. Itu ada hal-hal dasarnya lah poin-poin dasarnya yang Bapak Ibu harus setidaknya hafal gitu ya, tahu gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh Bapak Ibu silahkan mau ditulis di kolom chat boleh atau open mic juga boleh silahkan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu silahkan ada yang mau Kang Alif, mau tanya Kang Alif. Iya boleh Pak. Kang, ini kan kalau saya tangkap dari penjelasan Kang Alif ini, eh, jadi Granada Land ini satu satu lokasi yang memang sudah dipersiapkan sama Iskariman untuk dijual. Nah, Hmm. terus ketika orang itu udah beli di situ, itu dia mau mau bangun terus nanti pengelolaannya itu masih tetap di manage sama Iskariman atau si pemilik atau si pembeli itu, Kang? Nah, kalau misalkan si konsumen bangun villa gitu ya, nah itu pengelolaannya bisa dibebaskan ya Bapak Ibu. Si konsumen itu mau kelola sendiri atau misalkan mau dikelola sama kita gitu ya, minta dibantu dipasarkan misalkan ya di penyewaannya gitu. Jadi bisa kerjasama ataupun bisa dikelola sendiri juga seperti itu Bapak Ibu. Iya. Nah, untuk Jadi villanya juga bebas ya. Misalkan konsumen mau bangun sendiri gitu, siapa tahu konsumen punya desain sendiri, plan sendiri atau punya kenalan lah yang tukang bangun villa gitu. Silahkan, tapi kalau misalkan mau lewat kami juga lewat developer juga bisa ya. Mungkin nanti setelah pelunasan si tanahnya ya, nanti bisa diskusi lah sama admin, mungkin ya sama admin sama tim konstruksinya juga nanti diskusi terkait RAB ya rencana rencana anggaran ya biaya gitu ya. Jadi bisa didiskusikan nah, lebih ya. lanjut. Terus yang kedua nih, Kang. Yang Hmm. kedua, ini kan secara umum harganya itu kan 50 juta per 100 meter persegi ya. Mm-mm. Nah, ini kalau secara alur legalitas, ini kan hanya sampai di AJB. Ya, Ya, sampai di AJB. Kemudian kalau mau dinaikkan sampai SHM ini, eh, ketentuannya gimana, Kang? gimana Pak? Kalau mau dinaikkan sampai SHM, dia minta misalkan sampai sertifikat hak milik ya. Mm-mm. Ini gimana ininya prosesnya? Nah, kalau misalkan si konsumen mau dinaikkan ke SAM ya bisa juga Pak. Kita sama ya dibebaskan juga. Nah, untuk pengurusannya mau sendiri nih, mau ngurus sendiri atau mau sama kami gitu. Kami ada tim legalnya ya. Nah, kalau untuk dari kami ya pengurusan dari kami itu biayanya kurang lebih itu 12 jutaan Pak per 100 meter persegi gitu. Biayanya. Berarti di luar yang tadi ya. Ya, betul.
Betul. Hmm. Jadi bebas ya kalau misalkan dinaikkan. Kemarin juga kita banyak kok yang dinaikkan ke SHM serah terima gitu. Serah terima SHM ya banyak yang dinaikkan di konsumen kami juga. Eh, Terus lagi nih Kang, ini eh, masih nyambung. Ini kan tadi eh, Kang Alif udah sampai ini. Untuk panduan kita nih Mm-mm. sebagai pemula untuk supaya kita mantep yang bisa kita pegang, bisa nggak eh, kita kita semua nih member-member yang baru ini dikasih kayak tool gitu Kang, toolbook gitu Kang. Jadi nanti nggak harus lihat handphone lagi, buka-buka lagi kayak Prislice tadi ya, Prislice itu, kemudian kayak gambar-gambar, foto, terus dan selainnya dan sebagainya, khusus yang untuk di Granada Land lah misalkan ya, kita fokus ke situ. Itu kita bisa dikasih itu nggak Kang? Kalau untuk toolsnya ya untuk bahan presentasi mungkin apa ya? Itu biasanya di project kita adanya Pak di tiap project gitu ada biasanya untuk bahan presentasi. Tapi kalau untuk itu kan udah sebelum-sebelumnya ya. Sekarang kebanyakan tim di lapangan itu kalau presentasi itu udah pada pakai tablet Pak. Jadi kita menjelaskan itu pakai tablet kalau di lokasi ya di lapangan gitu. Jadi ngejelasin konsumennya itu pakai tablet kalau kami apa ya di lapangan seperti itu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu ya mungkin bisa menjelaskannya itu pakai ya nggak apa-apa lah pakai handphone gitu ngejelasin kalau misalkan Bapak Ibu secara langsung gitu ya ngejelasinnya. Tapi kalau misalkan itu mah makanya hal-hal poin-poin yang tadi saya sampaikan itu harus benar-benar hafal dulu, tahu dulu nih gitu. Jadi biasanya tuh nggak jauh-jauh dari situ Pak kalau untuk pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kan nanti kalau misalkan Bapak udah hafal mah udah nggak perlu lihat ya lihat mungkin nggak lihat-lihat apa produk knowledge lagi gitu. Karena udah hafal gitu. Hmm. Iya, iya. Iya Kang, makasih Kang. Siapa sami-sami. Dok yang Halo, lainnya Bapak Ibu kalau yang bertanya. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Iya, Pak Alif. Iya Pak. Iya, salam kenal Pak. Ini saya dengan Kusmayadi Pak, dari Jakarta. Siap Pak. Fokus. Iya, ini saya tadi mohon maaf agak telat join. Hmm. Itu yang pertama, nanti untuk rekornya tolong dikirim ya Pak ya, di-sharing ya Pak ke grup. Oke Terus yang siap. kedua, itu untuk yang Granada Land-nya itu kan masih di areal Bogor ya Pak ya. Hmm. Itu apakah harganya itu memang harga standar atau ada harga khusus atau gimana Pak dari wilayah-wilayah Bogor yang sekitarnya itu? Jadi kita nanti untuk menjelaskan ke customer itu kita bisa ada apa namanya backupan Pak. Oh ini harga ini udah agak worth it nih Bu gitu kan dengan harga-harga yang lain atau memang eh, ada ketentuan-ketentuan sendiri Pak untuk meyakinkan customer Pak masalah harga gitu. Itu aja Pak Alif. Mohon jawabannya. Makasih. Assalamualaikum. Siap, Pak. Kalau untuk harga memang di daerah Bogor Timur itu harga pasarannya segitu ya Pak ya. Di angka 50. Kita juga ada sebenarnya harga yang 40 gitu, tapi itu beda project ya. Itu lebih ke Granada Granville itu project yang konflik kebun gitu. Kita ada memang di sana itu harga pasarannya segitu ya Bapak-bapak. Nah, kalau kenapa Granada Land mungkin di atas 40 ya? Karena Granada Land sendiri kan udah ini apa ya? Udah berjalan gitu wisatanya ya. Jadi kan semakin rame gitu ya, pengunjungnya udah ada gitu ya, fasilitasnya udah banyak, jadi harganya juga semakin naik gitu. Kalau di awal-awal memang harganya nggak segitu juga Pak di situ. Memang udah ini juga ya, udah rame gitu. Udah banyak villa yang dibangun gitu ya. Udah luas juga ya, sekitar 60 hektar. Jadi harganya semakin naik gitu. Kalau awalnya memang nggak segitu, tapi memang harga pasarannya seperti itu Pak. Harga Kalau untuk desainnya itu dari pihak si customer atau dari pihak si developer ya Pak? apanya Pak? Untuk desain nanti bangunannya atau Oh, gimana kalau gimana? mau desain ya, kalau desain bebas Pak. Jadi kalau misalkan si konsumen punya desain sendiri gitu ya, terus minta Mm-mm. mungkin Itu ada ini nggak ada mohon maaf ada fee-nya atau memang free Pak? Kalau eh, desain dari customer?
Kalau dari kami ya mungkin masuknya ya ke ini Pak. Itu udah termasuk ke ini ya. Kalau untuk eh, diskusinya untuk ininya gratis ya Pak ya, sama tim konstruksi misalkan mau bangun lewat kita, terus misalkan mau desainnya seperti ini itu gratis ya. Nah, ya mungkin ya bayar yang itunya aja, yang itu udah all in sama pembangunannya gitu. Tapi kalau Oh, misalkan bangunannya ya. tapi konsumen punya mau bangun sendiri ya, Maksimal untuk apa namanya semacamnya itu deadline-nya itu berapa lama Pak? Untuk dari mulai pondasi sampai selesai Pak? Maksimal deadline waktunya, jangka waktunya. maksimal apanya Pak? Deadline-nya Pak, jangka waktu untuk apa namanya rapinya gitu Pak, apa namanya finishingnya. Berapa lama jangka waktunya? Pembangunan villa atau bangun villa? Villa, villanya. Kalau villa mah berapa bulan? Sekitar 5 bulan lah Pak. Paling lama itu ya, kalau kalau misalkan ini. Tapi kalau kayu mah cepet kok. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang permanen ya bisa di 7-8 bulan mungkin Pak. Untuk kaflingnya yang masih worth it yang di daerah mana Pak? Kan itu kan udah sharing-sharing di grup tuh Pak tempo hari Pak ya. Yang Bapak Alif kira-kira condongnya tuh di daerah mana Pak? Yang lebih worth it-nya Pak kira-kira untuk kita customer-nya nawarin. Kafling yang rekomendasi maksudnya. Iya rekomendasinya yang paling worth it. Kalau saya masih rekomendasikan itu biasanya kita nanya juga ya. Tapi kalau pertama sih ke Blok N gitu ya, masih ada ya. Tapi kita Oh juga itu masih ada ya. Itu berapa unit lagi Pak? Berapa unit lagi Pak? gimana Pak? Berapa unit lagi yang dari blok itu Pak? Berapa unit lagi? Oh, Blok N ya. Saya Iya. lagi tinggal sedikit sih berapa unit lagi gitu ya. Tapi Nah nanti itu view-nya lumayan bagus tuh ya sama dia punya ininya tuh ya apa namanya prasarananya ya Pak. Kalau saya lihat di situ tuh. ya Blok N itu Iya. bersampingan sama sawah gitu ya, persawahan warga. Nah itu view-nya kan lebih mantap tuh dia tuh. View-nya juga emang pegunungan ya, sekeliling itu memang pegunungan. Gunangan iya. Rata-rata tuh customer tuh lebih condong ke situ biasanya tuh dia kalau buat keluarga, buat edukasi atau apa gitu ya Pak. Sekeluarga dia gitu. Terus dekat sungai juga ya, dekat kolam renang juga. Tapi Dan nanti aku kan tadi sih emang aku setuju sih sama Pak Ahmad Kaubul ya, sama salam kenal ya Pak Ahmad Kaubul ya, itu kalau bisa sih emang harus ada toolsnya juga sih, supaya kita nggak buka-buka handphone gitu, jadi kita ada senjatanya juga Pak Alif. Jadi kalau kita ada toolsnya kan, oh iya Pak ini kita compare-nya sama kafling ini begini Pak, ini kekurangan ini kan nggak apa-apa loh Pak, kita kan saling memberikan yang terbaik buat customer ya Pak ya. Masalah apa namanya keunggulan masing-masing kafling gitu kan. Mm. Tapi kalau untuk Bapak Ibu mah Bapak Ibu cukup untuk ini aja ya, untuk menghadirkan si konsumen survei aja gitu. Bapak Ibu nggak Ya, perlu ikut ke lapangan untuk Canning 8, nggak perlu juga ya. Misalkan kalau misalkan mau ikut ya silahkan, tapi enggak juga nggak apa-apa gitu, nggak mengurangi persentase komisinya gitu. Jadi Bapak Ibu, terkadang kan, maaf saya potong Pak, terkadang kan customer kami kan ada yang kok Pak Kus nggak ikut, karena kan dia lebihnya kan lebih comfortnya ke salesnya nih Pak, yang aku alami selama ini ya Pak ya. Nah itu bisa kan ya Pak kalau kita misalkan kita apa namanya kopdar sama customer sama Pak Alif atau sama kru-kru yang di sana sama masing-masing apa namanya tim dari Sakariman gitu loh Pak. Gitu. boleh ya. Karena kan beberapa customer saya tuh begitu biasanya tuh. Jadi kadang-kadang pengen ketemu gitu, pengen kita sapa-sapa sama salesnya sama atasannya gitu Pak. Boleh boleh Bapak. Kalau misalkan Bapak Ibu mau silaturahmi ke project boleh ya. Silakan konfirmasi dulu ke saya gitu ya. Kalau misalkan mau Jadi lebih ini sih kita ya lebih menjaga apa namanya keratan kita sama customer kan, barangkali dia punya kolega lain kan, oh nih ternyata si sama si A nih salesnya begini begini begini, kan berarti kan buat poin kita juga gitu Pak. iya Pak. Kita juga Jadi nanti itu Pak. ada ini ya Pak, ada kopdar gitu, kita sering mengadakan kopdar biasanya sebulan sekali keliling proyeknya, kadang di GL, Oh ada ya 9 sekali ya rutin ya Pak ya. kadang di GGV gitu. Kita kadang kita juga pernah juga ke Anyer gitu ya, ke Bandung untuk kopdarnya ya. Biasanya keliling proyek, biasanya sih sebulan sekali gitu untuk kopdarnya. Nah, Itu untuk lokasinya memang masih di areal Bogor ya Pak ya? kalau iya Bogor, tapi kita juga kalau kopdar sering ke ini juga, pernah juga ke yang di Bandung gitu ya, di Ciwidey, terus pernah juga yang ke Anyer gitu. Tapi keseringannya sih di daerah Bogor gitu kan, di Bogor kan banyak ya untuk proyeknya gitu. Ke Rukos juga yang di Dramaga kita juga pernah gitu ya untuk kopdarnya seperti itu. Nah Bapak Ibu misalkan mau
meskipun nggak ada kopdar nih tapi mau hadir gitu biar lebih biasanya banyak teman-teman mitra tuh yang setelah saya tuh Kang katanya kalau misalkan belum datang ke proyeknya belum pede jualannya karena nggak tahu katanya dari situasi di lapangan seperti apa kali tapi kalau misalkan udah tuh lihat ke lapangannya langsung jadi saya tuh gampang katanya cara untuk menawarkan si konsumennya karena udah ngelihat langsung kondisi seperti ini gitu. Iya betul. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau main ke proyeknya gitu meskipun gak ada kopdar boleh aja silakan. Nah itu ya, iya bener-bener itu sih emang saya pengen banget tuh pengen pengen lihat langsung gitu Pak. Oh ini berarti memang harus memang begini. Jadi kita ada bayangan untuk ketika kita mau presentase ke si customer, ya walaupun nanti ujung-ujungnya Pak Alif atau siapa yang maju gitu ya. Tapi sebenarnya kita kan ada pembukaan dulu nih, gitu kan kita buka pintu dulu. Nanti setelah itu Pak ini saya ada customer ingin ketemu gini-gini. Jadi kan pada itu kita punya pandangan lebih spesifik masalah kita punya project di Granada Land ini Pak gitu Pak Alif. Oke deh Pak Alif, gitu aja Pak Alif ya. Makasih atas jawabannya Pak. Itu nanti untuk recordnya tolong dibantu ya Pak ya, di sharing Pak. Ya, nanti tentunya dikirim. Ya, makasih Pak Alif. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada yang mau survei gimana? Nah, prosesnya untuk ada yang mau survei, kalau misalkan si konsumennya udah fix mau survei ya, nanti minta form surveinya ke saya ya. Form surveinya diisi biar nanti saya input ke sistem gitu. Buat apa tujuannya form survei itu biar takutnya gitu ya si konsumen itu masuk ke Bapak Ibu tapi misalkan dia ngeklik iklan juga ke salah yang di sana atau bisa misalkan ke teman-teman mitra yang lain gitu. Jadi nanti saya ada ini ada apa namanya? Ada bukti gitu Bapak Ibu masuknya siapa duluan. Kadang ada Bapak Ibu ya yang konsumen itu yang kayak gitu ya. Jadi ngekliknya tuh nggak cuma ke satu orang nanya-nanyanya itu. Nah, nanti saya itu ngelihat dari record Bapak Ibu cara follow up-nya gitu terus masuknya duluan siapa gitu terus yang ngasih form survei duluan siapa. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada konsumen udah mau survei gitu kirim form surveinya ke saya biar nanti saya input seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu itu cukupnya sampai di situ ya sampai si konsumen mau survei gitu ajak mau survei nanti terkait di lapangan biar kami yang handling gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ikut hadir silahkan enggak juga nggak apa-apa gitu nggak mengurangi kok persentase komisinya ya seperti itu Bapak Ibu. Siap Pak. Siap Pak. Masih Pak Alif. Siapa yang nah, Bapak Ibu ada yang bertanyakan lagi? Oh iya. Pak Alif, izin Pak, tanya Pak. Siapa silakan. Ya, Pak. Jadi konsen kita untuk yang sekarang ini di Granada Land ya Pak? Iya di Granada Land dulu ya untuk saat ini di Granada Land dulu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu udah hafal nih, terus mau memasarkan yang lain ya juga boleh. Tapi untuk saat ini silakan di Granada Land dulu ya karena Granada Land masih bagus untuk penjualannya. Tapi kalau misalkan Pak Ahmad nih domisilinya misalkan kan Jabodetabek misalkan saya pengennya yang pengen nawarin yang kos-kosan aja misalkan karena kenalan saya banyak yang potensi nih kira-kira misalkan potensi di kos-kosan ya silahkan gitu nanti pelajari tapi saat ini silahkan dipelajari dulu aja yang Granada Land gitu ya. Iya. Jadi di Granada Land ini ada 2 proyek Pak ya, kos-kosan sama yang coupling ya? Kalau kos-kosan itu di Dramaga namanya Granada Student House Bapak. Itu kita kos-kosannya ada di Bogor ya dekat IPB, ada di Serang dekat kampus Untirta, di Jatinangor dekat Unpad, sama di Karawang dekat Unsika, sama KIIC ya, kawasan industri KIIC sama Suracipta. Satu lagi di Malang dekat Universitas UIN ya, UIN 3 Malang. Kita ada di 5 lokasi untuk saat ini ya. Nah, untuk di Bogor sendiri kita udah ada 5 titik Bapak Ibu. Yang pertama sama yang kedua itu yang kedua udah sold out. Kalau yang pertama ya proyek pertama itu masih sisa 2 unit kemarin itu. Nah, kalau untuk yang ketiga sama keempat kita baru banget launching ya. Yang keempat udah beberapa bulan yang lalu sih, tapi kalau yang 3 ini belum ada sebulan, mungkin 2 mingguan gitu baru launching gitu. Jadi masih baru banget. Nah, sekarang ada lagi yang terbaru yang kelima ya. Tapi namanya beda, bukan Granada Student House tapi Granada apa namanya saya lupa juga, dan itu baru banget belum sosialisasi juga. Dan mungkin nanti kalau ada sosialisasi Bapak Ibu bisa ikut ya. Di Granada Student House itu banyak ya lokasinya, nggak cuma di Bogor tapi ada juga di daerah-daerah lain. Untuk di Bogor sendiri kita ada 5 proyek Bapak Ibu seperti itu. Itu
Baik. Pak Alif, itu workshopnya kira-kira itu kapan Pak? Ya, akan diadakan lagi Pak untuk Yang apa? workshop? Apa Pak? Yang sumbernya. Untuk workshop Pak, workshop. Oh, workshop ya. Kalau untuk pelatihan-pelatihan biasanya kalau ada apa Bapak Ibu mau nanya terkait pelatihan gitu, silakan nanya ke Kang Taufik atau enggak ke Pak Desugito ya. Karena beliau yang megang gitu. Jadi saya beda ini ya, beda job desk lah gitu. Kalau saya kan lebih ke Bapak Ibu ya, ke mitra-mitra gitu. Eksekusi gitu ya. Mitra-mitra. Tapi kalau untuk pelatihan-pelatihan itu bisa nanya ke Kang Taufik atau ke Pak Desugito gitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Alif. Siapa sami-sami. Untuk di Jogja kita belum ada ya Bapak Ibu, paling di apa namanya? Magelang ya. Magelang yang pesona alam merbabu itu yang di Jawa Tengah itu baru itu. Untuk di Jogja belum ada ya Bapak Ibu. Kebanyakan kita di Jawa Barat sih, Jawa Barat sama Banten ya. Banten. Silakan Bapak Ibu kalau yang ditanyakan lagi atau misalkan mau sharing-sharing juga boleh ya Bapak Ibu silakan. Mumpung masih ada waktu, mumpung kita ketemu ya, karena jarang banget ketemu. Saya juga udah jarang ini ya, untuk pelatihan itu jarang, Zoom itu jarang gitu. Ambon. Kalau Bapak Ibu masih bingung gitu, silakan tanyakan aja ke saya ya, mau chat gitu, mau telepon juga boleh ya Bapak Ibu. Kalau masih bingung nih, gimana gitu cara ininya, mungkin kalau untuk Bapak Ibu kan masih bingung gitu untuk cara memasarkannya gitu ya. Mungkin boleh nanti ditanya atau telepon atau chat gitu ya ke saya. Pak Alif, ya mau nyambung lagi nih Pak. Ini kan saya pemula Pak. Pemula, jadi untuk di dunia properti khususnya dan penjualan itu kan masih awam Pak. Nah, mungkin Bapak bisa kasih trik ke kami para pemula ini, marketing yang jitu gitu Pak Alif. Ini gimana sih strategi pemasaran yang jitu lah, artinya melalui apa atau gimana gitu ya supaya langsung nyantol gitu ke konsumen itu Pak Alif. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Ya mungkin yang pertama ya harus hafal dulu ya Bapak Ibu untuk produk knowledge-nya ya. Kita harus sebelum kita menawarkan ya menjual, tentunya kita harus hafal dulu apa yang kita jual gitu. Jangan Bapak Ibu nanti menawarkan pas ditanya nggak tahu apa-apa gitu. Kan masa ya kita jual jual barang tapi nggak tahu apa-apa. Jadi Bapak Ibu harus pelajari dulu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau untuk yang pertama biasanya berdasar apa teman-teman yang lain itu biasanya menawarkan ke ring satunya lah, ke saudara gitu ya, ke keluarga, atau mungkin bisa menawarkan ke teman-teman kerjanya gitu ya, rekan-rekan kerja gitu, kenalan, atau mungkin teman-teman dulu waktu sekolah atau waktu kuliah gitu ya, ditawarkan ke situ dulu gitu. Seperti itu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ternyata saya mah misalkan untuk kenalan atau ring satunya itu nggak ada yang potensi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan di sosial media gitu ya. Sosial medianya itu bisa pakai Facebook gitu ya, Instagram, YouTube ataupun TikTok-nya. Nah, untuk saat ini gitu ya, yang paling lagi hits gitu ya istilahnya tuh di TikTok sih Bapak Ibu. Tapi itu lebih ke live gitu. Untuk live sendiri kan ada minimal ininya ya, minimal followersnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk posting-postingnya dulu gitu di TikTok. Jadi misalkan Bapak Ibu mau hari ini mau posting Granada Land. Nah, satu konten itu bisa di posting di Facebook iya, misalkan di Instagram iya, di YouTube iya, di TikTok iya gitu. Nah, meskipun belum ada yang tanya-tanya, Bapak Ibu tetap konsisten aja untuk posting-postingnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meninggalkan jejak digital lah gitu. Karena untuk teman-teman mitra yang lain juga gitu ya, gak menutup kemungkinan postingnya itu udah lama, tapi gitu baru ada yang nanya itu beberapa bulan kemudian seperti itu. Karena ngelihat dari
konten yang ada di sosial medianya gitu. Nah, terus kalau misalkan Bapak Ibu pengen terlihat untuk meyakinkan si konsumen gitu ya. Bapak Ibu untuk untuk si akunnya itu silahkan dipermak gitu istilahnya tuh di biar terlihat profesional lah, misalkan pakai nama akunnya misalkan Pak Ahmad Marketing Official Granada misalkan kayak gitu. Terus di bio-nya itu ditulis nama nomor handphone gitu ya. Terus kalau ada landing page pakai landing page gitu ya. Terus pakai akun-akun yang lain lah. Misalkan akunnya misalkan Pak Ahmad itu di Facebook nih, dicantumkanlah akun Instagramnya atau akun TikToknya gitu biar pas mereka tuh kan konsumen tuh nyari yang lebih terlihat profesional dan lebih meyakinkan gitu ya. Jadi mungkin mereka itu ngecek selain ngecek di Facebook bisa ngecek juga di Instagram. Kalau misalkan ada Instagramnya ternyata pas dilihat gitu, oh bener nih si orang ini tuh marketingnya gitu. Soalnya di postingannya itu semuanya Granada gitu, semuanya juga sama gitu, sinkron gitu untuk semua ininya. Jadi silahkan untuk kalau misalkan mau memanfaatkan sosial media, sosial medianya akunnya dulu diperbaiki gitu, mulai dari nama mungkin ya, tapi nggak apa-apa misalkan kalau mau pakai nama sendiri, tapi silakan pakai bio-nya itu dipakein nomor HP gitu ya. Terus kalau ada landing page gitu. Kalau terus pokoknya yang bisa meyakinkan si konsumen lah gitu. Kalau bisa foto profilnya juga pakai foto profil foto Bapak Ibu yang asli, terus pakai Twibbon yang kemarin saya kirim gitu, biar mereka itu lebih yakin sama kita gitu. Kalau misalkan nggak ada fotonya, mereka juga kurang lah, pasti nanya-nanya ke marketing lain biasanya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi silahkan dimodifikasi dulu ya, diperbaiki dulu sosial medianya kalau misalkan mau memanfaatkan sosial media. Nah, untuk saat ini penjualan yang lagi bagus itu dari TikTok sama dari Facebook gitu. Konsumen kami kebanyakan dari Facebook, dari Meta ya, Meta Ads gitu. Ada yang berbayar, tapi ada banyak juga yang dari organik juga gitu. Teman-teman mitra yang lain itu kebanyakan dari ini juga Bapak Ibu, dari Facebook ya, Facebook organik juga banyak kok yang ini. Bahkan di YouTube juga ada gitu ya, yang dapat closingan dari YouTube gitu. YouTube-nya sih ya yang short juga bisa gitu ya, kalau misalkan yang full juga boleh, tapi silakan diedit dikit gitu, misalkan di videonya itu dicantumkan nama sama nomor handphone Bapak Ibu ya, jangan lupa. Terus di deskripsinya juga gitu dituliskan nama sama nomor Bapak Ibu gitu. Jadi untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gitu, ada nama sama nomor handphonenya. Terus perbanyak juga kalau misalkan posting ya di sosial media itu, perbanyakan pakai hashtag ya, tagar gitu. Tagar misalkan staycation, tagar healing, tagar misalkan villa. Nah, itu tujuannya untuk menaikkan viewersnya Bapak Ibu, pengunjungnya yang lihat gitu. Saya juga pertama-pertama nggak pakai hashtag itu ya, nggak pakai tagar itu, penontonnya itu dikit, tapi setelah saya pakai tagar itu penontonnya itu semakin banyak. Jadi YouTube aja sampai ribuan gitu ya, bahkan ada yang 1.500 gitu ya lebih penontonnya itu setelah pakai hashtag gitu ya. Misalkan hashtag short gitu, hashtag reels, hashtag FYP, nah kayak gitu. Jadi setiap posting jangan lupa pakai hashtag seperti itu Bapak Ibu, untuk menaikkan penontonnya ya. Tapi untuk saat ini ya, kalau misalkan nanya yang bagus apa, TikTok sama Facebook gitu. Kalau TikTok itu yang live itu lagi hits banget saat ini ya Bapak Ibu. Kita juga, saya juga di setiap Sabtu Minggu kalau misalkan main ke Granada itu pasti menyempatkan gitu untuk live gitu, sekitar 30 menit minimal gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Iya Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Malam, Kang Alif. Ricky, Pak. Mau tanya, kalau misalnya customer udah beli kapling tanah itu ya, bisa dibangun untuk rumah tinggal nggak di sana, Pak? Kalau di Granada tempat tinggal ya bisa aja ya Pak ya, tapi kurang rekomendasi karena jauh dari ini ya, nggak jauh-jauh banget sih, tapi kan kita punya kawasan sendiri dan di situ nggak ada yang tinggal di situ ya, maksudnya nggak ada warung gitu, paling adanya kantin yang bukanya itu ya jam operasionalnya aja gitu, dari pagi jam 8 misalnya, dari jam sampai jam 5 atau maghrib paling ini. Jadi nanti susah gitu kalau misalkan mau tinggal di situ untuk ke warung gitu ya Pak.
Tapi ya kalau misalkan mau ya silakan aja. Nanti juga di situ ada ini kok, ada pesantren gitu ya. Untuk saat ini udah ada santrinya juga yang jadi ada kehidupan di sana. Tapi kalau misalkan mau tinggal gitu, ya kurang rekomendasi. Tapi kalau mau ya silakan ya Pak. Oke, terima kasih Kang Alif. Untuk landing page itu kemarin sempat di waktu sosialisasi diinfokan nggak dapat landing page Bapak Ibu. Kalau misalkan diinfokan dapat landing page, silahkan tanyakan ke admin ya, ke Teh Sarita untuk landing page-nya. Masih dapat atau enggak ya, silahkan ditanyakan. Kalau misalkan waktu disosialisasi diinfokan bisa dapat landing page, silahkan ditanyakan ke Sarita gitu ya untuk landing page. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Alif, mau nanya Pak Alif, saya Indra dari Jakarta. Mau nanya Pak Alif, kalau misalkan yang di Granada Land itu yang si bayarnya membangun bangunan sesuai dengan yang dia mau, bisa nggak Pak Alif? Apakah memang dari Granada yang apanya memberikan contoh rumahnya? Ini suaranya ngeresek ke laptopnya lagi. Gimana pertanyaannya Pak? Maaf. Yang Granada Land bentuk bangunan rumahnya itu boleh nggak si customer yang konsumen yang menentukan sendiri Pak model rumahnya? Kalau model rumahnya itu ya bebas ya Pak ya, tergantung si konsumen. Bebas ya. Oke. Nggak ada apakah harus seragam gitu, nggak ada ya kalau di Granada. Nggak ada gitu ya. Oke, baik Pak Alif. Nanya itu aja Pak Alif. Terima kasih Pak Alif. Siap, sami-sami. Ada tapi lupa diberitahu. Coba aja tanya ke Sarita ya kalau misalkan kalau untuk merchandise itu Bapak Ibu misalkan mau bikin ini ya ID card gitu ya, ID card kartu nama gitu biar punya identitas lah gitu. Nah itu ke Sarita ya, hubungannya sama Sarita gitu, landing page itu ke Sarita ke admin. Tapi kalau misalkan untuk kelas-kelas pelatihan itu nanyanya ke Kang Taufik atau ke Pak Desugito. Tapi kalau misalkan berhubungan sama penjualan gitu ya, product knowledge itu ke saya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Silakan yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, masih ada waktu. Menawarkan semuanya boleh Bapak. Project Iskaryaman itu kan banyak ya. Boleh menawarkan semuanya kok Bapak Ibu, silahkan gitu. Tapi ya Bapak Ibu kan masih awal gitu ya, jadi pelajarin dulu untuk Granada Land gitu, untuk yang coveringnya gitu ya. Jadi kalau misalkan udah tahu nih cara ngafalin product knowledge-nya seperti apa, tip ininya gitu biar cepet gitu poin-poinnya. Nah, nanti Bapak Ibu misalkan mau mempelajari product knowledge yang lainnya gitu ya, project-project yang dekat dari Bapak Ibu, lebih dekat dari Bapak Ibu, atau Bapak Ibu yang misalkan lebih saya lebih pengen nawarin yang ini kos-kosan misalkan, silahkan bisa dipelajari. Nah untuk product knowledge-nya sendiri ada di link ini ya, di channel Telegram gitu. Linknya itu ada di deskripsi grup ya. Nah itu di deskripsi grup itu ada link link channel Telegram ya. Kenapa kita pakai Telegram? Karena untuk Bapak Ibu yang baru bergabung gitu ya, masih bisa ngelihat konten-konten atau produk knowledge itu yang lama juga masih ada gitu. Kalau di WA grup kan yang baru gabung itu nggak bisa ngelihat ya, konten nggak bisa ngelihat gitu, pesan-pesan yang lama nggak bisa ngelihat. Kalau di Telegram kan bisa ngelihat gitu, yang udah bertahun-tahun pun masih ada gitu. Jadi kita buatkan untuk link Telegramnya biar nggak hilang gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau pelajari produk knowledge silakan diakses di Telegramnya aja ya. Itu banyak di situ. Misalkan Bapak Ibu misalkan mau masarin yang mana gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alif. wabarakatuh. Nah, Iya, tadi Mas. kan saya lambat hadir ya, banyak materi yang belum saya dengar itu. Bisa nggak itu kalau ada filenya itu di-share itu biar nanti saya bisa belajar dari filenya gitu. Saya baca nanti. Gimana Pak? Suaranya kerasak-kerasak ini, maaf. Oh iya, maaf ya. Tadi kan saya hadirnya terlambat, jadi materinya juga apa sebagian besar kan nggak dengar saya. Oh Ini iya. ada filenya nggak bisa dikirim gitu?
Oh Ke iya, grup aja nggak apa-apa. nanti rekamannya saya kirim ya, rekaman sama untuk mungkin rangkuman ya, poin-poin yang penting Iya. itu silakan dipelajari gitu. Nanti saya kirim di grup ya. Oke, terima kasih ya. Ya, Siap. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu yang lainnya kalau memang masih ada ditanyakan. Apa saya masih awam banget yang gaptek nih dan sedikit followers, gimana cara mendapatkan kliennya? Ibu mungkin yang pertama ya itu ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu eh, dari ring satunya ya, ring satu bisa keluarga, bisa saudara, atau mungkin tetangga gitu ya. Terus mungkin bisa dari rekan kerjanya bisa ditawarkan ke situ. Tapi kalau misalkan nggak ada kira ring satu saya atau misalkan kenalan-kenalan saya nggak ada yang potensi nih, ya berarti yang memanfaatkan di sosial medianya ya Bapak Ibu. Ya Ibu ya. Kalau misalkan sedikit followersnya nggak apa-apa Ibu, sedikit followers. Kalau misalkan mau menambah followers ya di ini aja apa namanya, eh follow aja gitu ya orang-orang yang sekiranya bagus nih profilnya gitu, Ibu follow aja seperti itu. Atau bisa juga nyari followers, saling follow lah sama teman-teman mitra yang lain kayak gitu. Kalau misalkan mau menaikkan followers kayak gitu Bu. Yang penting sih kalau di sosial media itu ini ya konsisten gitu dan sering aja untuk upload kontennya gitu. Banyak kok dari teman-teman mitra yang dapat kliennya itu dari eh, sosial media ya, dan itu juga gratis gitu yang nggak berbayar, cuman pasti posting di beranda gitu ya, atau misalkan ke marketplace gitu seperti itu, atau mungkin bikin acara istilahnya itu di situ ada menu acara, nah itu bisa di situ juga gitu ya. Ya, Oh, kok hilang deh. Iya. Ya udah. Kok hilang deh? Hilang. Tadi kan nanya. Terus saya kan Halo, halo.
Ini udah selesai ya? Kayaknya ini jaringannya dari tadi juga agak terganggu audionya, Bang Alif itu menghilang. Oke, Laptopnya tiba-tiba mati Bapak Ibu. Iya kan? Makanya saya ganti handphone aja. Mungkin kita sini aja ya Bapak Ibu ya. Ini udah jam 9 juga, terima kasih Bapak Ibu ya. Nanti untuk rekaman sama rangkumannya kirim di grup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Ini semoga diberikan kelancaran ya untuk ikhtiarnya gitu ya. Untuk belajarnya, mudah-mudahan ada rezekinya di sini ya Bapak Ibu. Kita tutup Amin, amin. ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Ya, makasih Bapak Ibu. Saya kalau saya. Selamat istirahat.